kerasnya gerakan PKI. Saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar, saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan, saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ini negara kacau balau, diobok-obok oleh neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah, qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai, saudara. Mereka yang ngancam-ngancam Mbak Alwi, ngancam-ngancam Habaib, pengecut, mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu, halau mereka, kejar mereka, hajar mereka, jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab, ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam, itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara, nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Kalau begitu petani dan buruh saudara dikorbankan, tidak? Kalau begitu PKI jahat, tidak? Zalim, tidak? Biadab, tidak? Takbir, sallu ala nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua, bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, musuh dibuang ke Rusia, alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad Serikat Islam, bukan? Islam, bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini
musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah nggak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak, mereka enggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka nggak dianggap. Bung Karno nggak nganggap, Bung Hatta nggak nganggap, ormas Islam nggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut. Bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau nggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, Keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkapi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mamat, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Harti Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang nggak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul. Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala Nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong sama PKI, saudara. Biadab ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah. Biar kita tahu, biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak. Tapi taktik mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947 terpaksa akhirnya Bung Karno tidak ada jalan lain. Tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Sarifuddin Harahap. Itu tokoh PKI, saudara, jadi Perdana Menteri.
Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia nggak ngajak, dia nggak bunuh camat, nggak bunuh lurah, nggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik, saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno bujuk PKI, Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya PKI, licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI. Saudara, semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke ke bagian pegawai negeri sipil, PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa lah orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI nguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948 terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Syarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan, dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI, saudara? Diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar dari angkatan darat, nggak mau keluar dari angkatan laut, nggak mau keluar dari angkatan udara, nggak mau keluar dari kepolisian, nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara.
Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus kelas kongres saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September saudara? Mari kita lihat 10 September saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan saudara, presidennya Musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya saudara tanggal 17 September, seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi ditangkap dengan 108 santri dan ustadz saudara. Mereka diseret saudara ke sebuah sumur di desa Koco, Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu saudara. 18 September saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pacitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata, ada militer jadi PKI saudara. Ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka nggak mau berhenti dengan senjata mereka saudara. Mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Ya Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ saudara. Sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin 2 ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Goranggareng saudara, yaitu di Magetan. 2 di pabrik gula Alas Tua saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Goranggareng, mereka sembelih satu-satu saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Goranggareng. Itu tinggi darah lewat mata kaki saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya saudara, dan masih ada saksi hidup saudara yang ngalami yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam saudara, mayat Banser, semua mereka ceburkan.
dalam 7 sumur. Satu sumur saudara ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu nggak terungkap saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, nggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari saudara. Baru tahun 1950 beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf dan mereka yang nunjuki itu tempat saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat mereka tutup saudara. Sumur tersebut mereka tutup, jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950 ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan rame-rame turun ke sumur-sumur tadi saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun.